Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara Majelis Khatam Quran Simaan Kubra rahimakumullah. Terima kasih, semoga Allah memberikan ganjaran pahala atas kesediaannya meninggalkan berbagai macam keperluan-keperluan karena Allah datang ke rumah Allah, ke idarah Quran litafaqquh fiddin walitahfidzil Qur'anil Karim di Pondok Darut Taqwa ini. Karena hadirin, kedatangan tuan-tuan sekalian satu kebanggaan dan kebahagiaan yang besar tentunya, yang akan diketahui semua manusia nanti tatkala dibangkitkan di alam mahsyar. Tatkala Allah bertanya, tatkala Allah menyeru, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa lil mutazawirina fiyya wa lil mutajalisina fiyya udhilluhum yawma la dhilla illa zilli. Wajiblah bagi kecintaanku kepada orang-orang yang dulu di dunia, yang mereka saling mencinta karena aku, mereka saling berziarah karena aku, dan mereka saling duduk-duduk karena aku. Kemarin malam markas saya sempat mengungkapkan satu kerisauan, karena dulu khataman Quran kita sedikit yang datang. Kita duduk-duduk di depan dan saya mengungkapkan kerisauan saya, kenapa kita tidak merasa besar ini majelis tahfiz Quran ini. Padahal dalam majelis khataman Quran di Pondok Darut Taqwa ini insya Allah nggak ada yang mungkar, nggak ada yang maksiat. Tapi majelis-majelis pernikahan rata-rata banyak mungkarnya. Tapi kesungguhan kita menghadiri majelis pernikahan itu Masya Allah. Bahkan makruh kita datangi undangan. Memang undangan wajib, tapi kalau ada maksiat, ada kefasikan di dalamnya enggak wajib. Berarti kalau majelis tahfiz Quran ini khatam wajib kita datang kalau diundang. Nah, undangan kita alhamdulillah enggak pakai surat, pakai lisan. Dan sekali lagi kami bersyukur kepada tuan-tuan sekalian yang telah mengorbankan keperluan-keperluan pribadinya hadir di majelis ini. Semoga Allah memberikan ganjaran yang baik. Adakah ganjaran yang lebih baik daripada ganjaran di akhirat? Tatkala Allah sendiri mengatakan wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib kecintaanku kepada orang yang duduk karena Allah, orang-orang yang bercinta karena Allah, orang-orang yang tinggalkan rumahnya berziarah karena Allah. Nah, ini majelis Al-Quran, majelis kalamullah. Bapak datang ke sini tidak ada keuntungan bisnis, tidak ada keuntungan-keuntungan lain-lain dari segi dunia. Tapi Bapak tinggalkan keperluan dunianya, datang di majelis ini mengharapkan kecintaan kepada Allah, mengharapkan dilindungi oleh Allah nanti di hari kiamat.
tatkala Allah mengatakan, siapa yang dulu saling berkunjung karena aku, duduk-duduk karena aku, kita duduk karena Allah. Nggak ada dapat bisnis di sini, nggak ada dapat keuntungan materi di sini, tapi keuntungan ruhani. Apa manfaatnya kalau kita sering duduk karena Allah, bertemu karena Allah, bercinta karena Allah? Udhilluhum yauma la zilla illa dhilli, kata Allah. Hari mahsyar ini tidak ada naungan kecuali naungan arsku. Aku naungi arsku ini kepada orang dulu waktu di dunia sering tinggalkan rumahnya berziarah karena aku, duduk karena aku, bisnis bukan karena proyek. Allahu Akbar. Belum lagi satu hadis, ditaruh di atas mimbar-mimbar yang bertahtakan mutiara, dicemburui oleh nabi-nabi. Siddiqin, siapa mereka itu ya Rasulullah? Umatku di akhir zaman, dari keluarga yang berbeda, golongan yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bertemu dan berpisah karena Allah. Nah, coba undangan-undangan berikutnya ini, apapun undangan yang faktornya jazbanya adalah agama, jazbanya adalah menghidupkan Al-Quran dan Sunnah, semangat kita datang, ajak teman-teman. Karena insya Allah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita layak iri kepada orang tua yang anaknya hari ini selesai hafalan Qur'annya. Layak iri. Kapan anak saya pun mendapatkan karunia yang sama? Ya. Nanti di akhirat orang tua dikasih mahkota kemuliaan. Orang tua bertanya, dari mana kemuliaan yang seperti ini saya dapat ya Allah? Bukankah dulu kau masukkan anakmu menjadi hafiz Quran? Dan orang yang menghafal Quran derajatnya di surga sebanyak mana dulu dia baca, sebanyak mana dia baca dulu di dunia dulu. Masya Allah. Saya bangun jam 3, anak-anak kita bangunkan, terdengar suara hafalan Quran mereka. Semalam juga jam 11 malam masih menghafal, menyetor hafalannya. Begitu cepat hafalannya dan betul tajwidnya. Allahu Akbar. Tadi seperti yang Pak Nawir katakan, betul itu anaknya Pak Nawir itu nakal itu. Ini mau menunjukkan kepada kalian, kepada antum semua, bahwa anak nakal pun bisa jadi, anak yang nakal pun bisa selesai, apalagi anak yang tidak nakal. Asal orang tuanya mendukung perjuangan tarbiyah ustadz-ustadz di sini. Ini anak di sini jam 3 kurang 15 sudah dibangunin. Tidurnya jam 11. 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam saja. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran akan memberi syafaat kepada kita nanti di akhirat. Yang syafaatnya didengar, tidak ada syafaat yang lebih didengar. Tidak nabi-nabi, tidak siddiqin, tidak syuhada. Yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah adalah Al-Quran. Dan hujahnya nggak ditolak. Kalau Quran mengatakan, ya Allah si fulan tidak memperhatikan saya, dia lebih banyak pegang HP daripada saya, itu hujatan Quran itu nggak akan ditolak oleh Allah. Jangan macam-macam sama Quran. Kau jual mahal sama Quran, nanti rasain di akhirat bagaimana Quran tidak menolong kamu. Syafi'u syafa', syafaatnya didengar, hujahnya, tuntutannya nggak ditolak oleh Allah. Olehnya itu Quran berkata kepada Allah, ya Allah gara-gara saya dia kurang tidur, terima syafaat saya ya Allah, karena gara-gara saya dia kurang tidur, gara-gara saya dia jauh dari orang tua. Ayo. Ya apa yang bisa begitu di akhirat depan Allah? Gak ada. Kecuali puasa, saingannya puasa. Ya Allah gara-gara saya dia kurang makan, gara-gara saya dia nggak makan. Quran bilang gara-gara saya dia nggak tidur. Puasa bilang gara-gara saya dia tidak makan. Terima syafaat kami ya Allah. Kan ada cerita tuh, cerita tarbiyah ruhiyah.
Sultan Mahmud Ghaznawi. Jadi Sultan Mahmud ini nyamar jadi pencuri, ikut kelompok-kelompok pencuri. Nah, dalam pertemuan itu mereka pamer skill dulu, apa kemampuan kamu. Yang satu bilang, saya ini tahu suara anjing, apa, paham bahasa anjing. Wih, mantap. Kamu apa kelebihan kamu? Dia bilang, saya bisa jalan di atap tidak terdengaran suara saya. Wih, mantul. Kalau kamu kelebihannya apa? Kalau saya tahu di mana raja menyembunyikan khazanahnya. Oh, saya paham betul. Wih, luar biasa. Sudah berapa itu? Anjing, jalan di atap, cari khazanah raja. Yang keempat, saya punya kelebihan, saya punya mata nih, awas. Saya bisa melihat orang di tengah malam seperti di siang hari. Wih, mantul. Sudah empat-empat ini. Giliran Sultan Mahmud ini, dia menyamar. Orang tidak tahu kalau dia sultan. Ente orang baru, pendatang baru, apa kelebihanmu? Oh, saya. Kau tidak sapu jenggot panjang begini kan? Kalau kamu masuk di pengadilan, saya tinggal goyang beta jenggot begini, kamu selamat. Wih, luar biasa kalau begitu. Biar kita ketangkap pun lolos. Sudah, jalanlah mereka ke kerajaan. Tiba-tiba anjing menggonggong. Kok? Maka yang bisa bahasa anjing bilang, tuan, kalian itu anjing, dia bilang, ada raja di belakang, ada raja ikut kamu ini. Tapi karena dorang sudah jos mau ke tempat kerajaan, dong tidak dengar itu penterjemah suara anjing tadi. Beginilah kalau kita ini sudah tamak dengan dunia, tidak pernah masuk lagi nasihat-nasihat ustadz sama kita. Hati-hati dengan tamak pada dunia ini. Kecintaan pada dunia ini pangkal dari segala dosa yang menghitamkan hati, keras hati, tidak bisa mendengar nasihat. Dinasihat itu pun ngeyel, marah. Jalan terus. Sekarang giliran naik di atas. Siapa yang bisa naik di atas duluan? Oh, saya. Tidak akan kedengar. Naik di atas, dia seperti kucing naik di atas. Kemudian pelan-pelan yang lainnya pun ikut cari tempat yang aman. Sekarang di mana tempat khazanah kerajaan disimpan? Maka yang satu bilang, oh, saya melihat di sana. Dong ambil itu emas-emas kerajaan, bawa pulang, tidak ada yang tahu, aman. Tapi Sultan Mahmud dia catat di mana lorongnya, di mana kamarnya. Besoknya datang tentara kerajaan, tangkap dorang semua. Masuk di pengadilan. Tatkala di sidang, ini si mata gelap ini, dia bilang, ternyata yang raja itu tumpu kawan. Sudah. Akhirnya tatkala diputus, semua gemetar, tapi si mata gelap ini tenang-tenang saja. Tumpu kawan itu sultan. Diputus penjara 10 tahun. Maka mata gelap ini datangi Sultan Mahmud. Abang, katong suka sekelar tumpu skill semua ini. Tinggal abang yang belum. Abang jangan tipu kami ya. Sultan Mahmud ketawa tersenyum. Maka Sultan Mahmud ketuk meja dan pegang jenggot dia, goyang-goyang begini. Maka hakim bilang, dengan syafaat sang raja, semua pencuri dimaafkan. Weh, dong senang sekali. Dan akhirnya pencuri-pencuri itu minta maaf sama Sultan dan tobat di tangan Sultan Mahmud, dan azam tidak akan lagi mengulangi dosa mencuri. Apa hikmah dari kisah ini? Dalam kitab tasawuf Masnawi, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi menjelaskan, lihat, baru banyak dosa mencuri ini, tapi berkat si mata gelap yang kenal Sultan Mahmud, itu adalah teman dia. Karena si mata gelap ini bisa kenal Sultan Mahmud,
dan dekat dengan Sultan Mahmud. Akhirnya Sultan bisa memberikan syafaat di atas dosa-dosa mereka diampuni dalam pengadilan. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini kita kenal Al-Qur'an, kita dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan sunnah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kedekatan kita dengan Al-Qur'an dan sunnah inilah berjibaku kita membacanya siang dan malam, mempelajarinya siang dan malam, membacanya di tengah malam tatkala orang asik tidur, kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, menyebarkannya, mendakwakan manusia untuk mengamalkan isi kandungan Quran. Hidup mati kita untuk Al-Quran, untuk penyebaran Al-Quran. Jangan sampai ada di dunia ini yang tidak bisa baca Quran. Yang sudah bisa baca Quran jangan sampai tidak baca Al-Quran. Jangan sampai anaknya tidak ada yang hafiz Al-Quran. Dan jangan sampai bapaknya tak peduli sama sekali dengan pondok penyebaran Al-Quran. Insya Allah Quran dia berbentuk lahir dan batin. Quran di akhirat nanti akan berbentuk seperti manusia, akan memberikan syafaat kepada kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Hadirin bapak saudara dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan khatam Quran Siman Kubro kali ini kembali kami menggugah, mari berapapun anak yang kita niati lahir di dunia ini, kita niati semua anak kita hafiz Al-Quran. Niat semuanya insyaallah. Renungkan kisah ini. Teman saya masih hidup orangnya di Jayapura. Dulunya namanya Lakampeno. Kita rubah kasih nama Pak Zainuddin. Tahun 2000 meninggal anaknya Hafizah Al-Quran. Tahun 2000. Awal-awal pertama hafiz Quran di Papua. Dia sudah kawin, ada kes rumah tangga, meninggal dunia, dan belakangan beberapa tahun yang lalu, 5 tahun mungkin, ibunya minta wasiat sebelum meninggal supaya dikebumikan dekat dengan anaknya, di samping anaknya. Maka kuburan anaknya pun digali. Apa yang terjadi hadirin? Lebih kurang tahun 2000 sampai tahun 2020, kan 20 tahun tuh, dikurangi 3, 17 tahun. Lebih kurang 17 tahun jenazah anak hafizah Quran ini badannya masih utuh dan kain kafannya masih baru. Jadi tanah tidak berani. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan kepada tanah, wahai tanah, jangan kau coba-coba makan jasad yang ada kalamku di dalamnya. Tanah taat sama Allah tidak akan memakan jasad para hafiz Al-Quran. Kita kenal ulama kita Syed Nawawi Banteni di Mekah, hafiz Quran, ulama besar di Mekah. Tanah mau dipakai untuk satu proyek, terpaksa kuburan-kuburan harus disingkirkan. Tatkala kuburan Syekh Imam Nawawi rahimahullah tidak dibongkar, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa ratus tahun yang lalu itu, tapi jasadnya seperti baru kemarin dimasukkan. Apa arti jasad ini yang dipakai? Kalau perempuan pakai gicu, pakai asido, pakai tepung tapioka atau tepung apa itu makeupnya? Kemarin tak salah ada yang tenggelam yang lalu tuh, pesawat jatuh di Kaimana. Saya langsung dengar dari Pak Kapten Rahmat, itu evakuasi mayat-mayat dari laut dibawa ke atas. Yang paling busuk bangkai pramugari paling busuk. Allah perlihatkan di dunia ini. Semakin jasad ini hanya dipentingkan kelahiran zahir, di make up, dikasih parfum terus,
kasih mandi rinso. Mandi pakai rinso kan? Bukan. Tapi ruh tidak diperhatikan. Ruh kering. Ruh kosong, tidak pernah dikasih Al-Quran, tidak pernah dikasih hadis-hadis Nabi. Maka jasad ini tatkala ruh dicabut, bau busuk yang keluar dari tubuhnya terus sampai di kuburan, mengundang cacing-cacing setiap hari menjadi santapan makanan empuknya. Tapi tatkala ruh diperhatikan makanannya, setiap hari Quran diperdengarkan, Allahu Akbar, Allah muliakan jasad yang telah didominasi dengan ruh yang banyak mendapatkan makanan ruhani berupa Al-Quran dan Sunnah. Maka jasad ini pun kekal, tidak akan rusak, dan ular-ular serta ulat-ulat dan kalajengking tidak bisa menyentuh jasad yang seperti ini. Jasad ini punya kekuatan tatkala ruh yang ada di dalamnya, ruh yang penuh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kisah yang kedua hadirin, seorang ibu di Syria, perkuburan ulama-ulama. Tapi tatkala ibu itu datang membawa seorang anak, dan penggali kubur menerima sang anak tadi, dan tatkala dimasukkan ke lubang lahat, tiba-tiba penggali kubur itu pingsan di dalam kubur. Selanjutnya beberapa hari kemudian ibu itu datang lagi membawa anaknya, meninggal kali kedua. Tatkala si penggali kubur tadi memasukkan anak itu ke dalam lubang lahat, langsung dia loncat. Beberapa saat kemudian sang ibu sudah berjalan, dikejarlah sang ibu tadi. Kemudian ditegurnya sang ibu berhenti dulu. Saya mau tanya. Ibu itu menjawab, ada apa? Jangan kau ganggu aku. Aku sedang dalam keadaan sedih. Justru ini aku tanyakan kepadamu wahai ibunda, siapa anak yang pertama dan siapa anak yang kedua? Saya ingin tahu. Kenapa kau ingin tahu? Kenapa kau ingin tahu? Kata si penggali kubur, saya harus tahu siapa mereka berdua. Karena di saat saya masukkan anak ibu ke lubang lahat, ternyata lubang itu berubah menjauh sangat jauh, sejauh mata memandang, dan saya nampak di situ taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Ibu itu mengatakan, itu anak saya yang pertama, hafiz Quran. Allah muliakan hafiz Quran di dalam kuburnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memasukkan ke dalam kubur lebih dulu kecuali orang yang hafiz Quran. Ditanya siapa yang hafiz Quran, maka disolati lebih dulu, dimasukkan ke kuburan lebih dulu, ikraman li hafizil Quran, untuk memuliakan para hafiz-hafiz Al-Quran. Imam juga tidak akan dimajukan orang ke depan jadi imam kecuali yang hafalannya lebih banyak. Amir jemaah-jemaah yang diberangkatkan khurud fisabilillah, kebiasaan Nabi juga melihat siapa yang hafalannya lebih banyak. Namun hadirin, kepada bapak-bapak sekalian yang anaknya sudah hafiz Quran, termasuk santri-santri yang sudah hafiz Quran, tidak cukup menghafal Quran. Karena kemuliaan ini diberikan oleh Allah di akhirat yang ada hubungannya dengan amal. Karena ada juga ancaman-ancaman. Sayati ala zaman, sayati ala nas zamanun, akan datang zaman pada manusia, ya kan? La yabqa minal Qur'ani illa rasmu, la yabqa minal Islami illa ismu. Tidak tersisa Islam kecuali tinggal nama, dan tidak tersisa Quran kecuali tinggal bacaan. Ya, karena ada Quran, siapa yang membacanya Quran merahmati dia, dan ada juga Quran melaknat dia. Yarfa'ullahu bihadza aqwaman wa yad'u bihil akharin. Ada yang dengan Quran diangkat, dan ada yang dengan Quran direndahkan derajatnya oleh Allah. Seperti Bal'am bin Baura, ulama besar Bani Israel, tapi karena dunia masuk ke dalam hatinya, dia korbankan kebenaran hak karena wanita dan harta. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, walau syi'na la rafa'nahu biha
walakinnahu akhlada ilal ardi wattabaha hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Kalau kami menginginkan, kami angkat derajat dia dengan Al-Quran ini. Tapi sayang seribu sayang, dia cenderung kepada dunia dan dia cenderung mengikuti hawa dan nafsunya. Maka orang yang sudah mengikuti dunia dan hawa nafsu, perumpamaannya seperti anjing. Ya, kamu kasih daging lidahnya, keluarin. Enggak dikasih daging lidahnya kemana? Dikeluarin juga. Dinasehati tidak dinasehati sama aja, enggak akan mempengaruhi ruh yang sudah masuk cinta dunia dan kecenderungan kepada nafsu dan syahwat. Untuk itu selesai hafiz Quran, bukan anak bapak itu merdeka ikut menentukan sendiri kehidupannya, tidak. Seng, hati-hati. Makin tinggi derajat kita, makin setan kelas-kelas jenderal yang akan dikirim untuk menggoda anak-anak kita. Maka pertanyaan yang kedua, terus yang kedua ini siapa? Kata penggali kubur. Ibu itu dengan meneteskan air mata mengatakan, yang kedua itu adalah kakaknya. Dia tidak bisa jadi hafiz Quran karena dia berdagang. Dia sebagai furnitur, penjual kayu, mebel. Tapi hasil dari penjualan kayu dan mebel itu dia kirim untuk membantu adiknya menghafal Quran, dan dia kirim untuk membiayai keperluan-keperluan di pondok pesantren yang mendidik dia jadi hafiz Quran. Lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pengorbanan hambanya. Kalau niatnya sungguh-sungguh untuk membantu pesantren yang menjadikan anak kita hafiz Quran, ternyata walaupun dia bukan hafiz Quran, ad-dalu alal khair kafailih, barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan dia mendapatkan pahala yang sama, maka Allah juga jadikan kuburan dia tidak memakan jasadnya. Allah melapangkan kuburan untuk dia karena dia membantu adiknya, membiayai adiknya dalam penyelenggaraan menghafal Quran. Allahu Akbar. Siapa yang niat di majelis ini, anak saya, keponakan saya, sepupu saya, handetolan saya akan target kedua orang tuanya untuk mengirim anaknya menghafal Quran. Siapa yang niat seperti itu, angkat tangan. Masya Allah.